ini apa dibayarnya nanti habis kering baru dibayar, terus saya ngutang dulu. Yang harusnya saya bisa membayar 3.000 sama petani, ternyata saya cuma bisa 2.800, 200 rupiah itu juga saya nanggung risiko. Yang harus nurunkan beberapa sampai 8 kilo jauhnya dari sini ke Jalan Tersebut. Itu harus saya bawa dengan roda 2. Belum nanggung risiko kerusakannya. Itu yang saya rasakan, dan saya bekerja itu siang malam, nggak tahu hujan, demi anak-anak saya, Bu. Provinsi Lampung yang punya tanah subur adalah salah satu lumbung pangan nasional. Sayangnya, tidak ratanya pembangunan membuat warga dusun Sidorejo Baru hidup miskin. Menurut Badan Pusat Statistik Lampung Barat tahun 2021, tingkat kemiskinan mencapai kurang lebih 12%. Kali ini tim Indonesiaku menyambangi dusun Sidorejo Baru, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat. Perjalanan kami terhenti di sini, mobil kami tak lagi mampu melewatinya. Ini harus melalui aliran sungai yang mana sebelumnya pada tahun 2004 sempat dibangun jembatan namun roboh diakibatkan banjir. Hati-hati Bang. Tahun 2011, jembatan Sungai Waimaja ini hanyut diterjang banjir bandang. Ironinya, hingga saat ini belum tersentuh perbaikan kembali. Padahal, inilah yang menjadi akses keluar dan masuk warga dusun Sidorejo Baru untuk menjual hasil bumi mereka. Sulitnya warga menjual hasil pertanian mereka membuat perekonomian terhambat. Tadi Pak, saya turun dulu. Jadi setelah melewati aliran sungai, kami juga harus melalui tanjakan yang cukup curam, dan juga saatnya sekarang melewati bebatuan. Jadi harus berhati-hati. Kita pelan-pelan aja Pak, kita hujan. 10 km jalan menuju dusun Sidorejo Baru berupa tanah merah membuat perjalanan sangat sulit. Kondisi normal kurang lebih 1 jam, namun saat hujan tiba, ojek motor harus menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam. Selain kami harus melewati titik-titik sungai, kami juga harus melewati tanjakan yang ekstrim. Pak. Pelan-pelan, Bang. Tanjakan kurang lebih 45 derajat. Roda motor sering slip dan pengemudi sering jatuh karena licin. Baru 1,5 kilo perjalanan tapi rasanya udah pegel banget. Apalagi saya harus menahan supaya badan saya juga balance dan tidak ikut terjatuh, karena kalau saya tidak tinggal juga kemungkinan abang yang di bawah saya juga kesulitan.
Kondisi jalan rusak dan tanpa penerangan membuat warga sulit keluar masuk dusun pada malam hari. Selanjutnya kami harus melewati tanjakan yang ekstrim sekitar 45 derajat. Dan yang harusnya ini benar-benar lumpur alias tanah merah semua. Kalau hujan, saya juga tidak berani untuk menaiki tanjakan seperti ini. Dusun Sidorejo sudah berdiri sejak 24 tahun lalu. Namun hingga kini belum tersentuh aspal maupun cor. Padahal hampir setiap tahun pengajuan perbaikan jalan terus disuarakan. Namun hasilnya nihil. Jadi selain kami harus melalui jalanan yang penuh dengan lumpur, di sisi kiri saya ini adalah tebing yang curam, jadi harus berhati-hati karena salah sedikit saja bisa terjepit. Dan rasanya juga saya harus sering pegangan sama abangnya supaya tidak jatuh. Akses jalan yang rusak membuat warga hanya bisa pasrah dan terus berharap pemerintah turut memperhatikan nasib warganya yang hidup di pelosok. Jadi motor yang saya naiki sempat tersendat dikarenakan kanvas koplingnya ini angus ya Pak? Ya, angus Pak. Jadi saya harus ganti motor dan ini juga bukan sekali terjadi, mereka seringkali motornya terkendala dan di saat seperti ini karena jauh kemana-mana mereka kesulitan sehingga harus saling bantu untuk menyelesaikan permasalahan dari motor agar motor ini bisa jalan kembali. Setelah menempuh perjalanan panjang 7 km, kami pun masih harus melanjutkan perjalanan menuju dusun. Inilah dusun Sidorejo Baru yang terletak di ujung timur Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat. Salah satu dusun di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 jiwa. Berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, warga menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Kapulaga, lada, pala, dan coklat menjadi penghasilan utama mereka. Letak kebun coklat cukup jauh dan melewati jalan tanah merah. Menjadi satu-satunya akses para ibu buruh menuju kebun. Inilah kebun Pak Roni. Kebun seluas 1 hektar ini ditanami coklat yang berjenis MCC02. Selain punya biji yang lebih besar, buah ini tidak mudah busuk dan tahan hama. Usia panen tanaman coklat kurang lebih 2 tahun setelah ditanam. Memiliki masa produktif buah hingga 15 tahun dan bisa dipanen 2 kali dalam setahun. Jadi yang ada di kebun ini adalah coklat atau buah coklat kualitas super, namun di sini mereka biasa nyebutnya dengan buah coklat MC. Dan yang diambil adalah yang berwarna terang seperti ini. Ini artinya sudah matang, tetapi kalau yang seperti ini masih muda, jadi belum boleh dipetik. Saat panen raya, lahan 1 hektar bisa menghasilkan 1,5 ton coklat kering. Sayangnya, mahalnya harga pupuk dan obat-obatan membuat petani tak mampu membelinya. Akibatnya, tanaman coklat berkembang tidak maksimal dan hasilnya menurun hingga mencapai 500 kg saja. Tak hanya petani, minimnya pekerjaan membuat para buruh pun sering terlunta-lunta. Salah satunya Rosiana. Ibu 2 anak ini harus membanting tulang untuk menyokong keluarganya yang serba terbatas. Memang kalau seharian gitu dibayar berapa, Bu? 40.000. 40? Iya, Kalau setengah hari? 20.000. Terus kalau misalnya pembayarannya sendiri langsung di hari itu juga dikasih atau dalam kurun waktu Enggak, tertentu? nanti kalau udah kita selesai, kalau udah selesai berapa hari gitu baru kita minta gaji ke yang punya kebun gitu. Kalau belum selesai belum, Mbak, kita. Kira-kira dalam sebulan Ibu mendapatkan berapa, Bu? Kalau sebulan gitu kalau dihitung ya nyampe lah 500.000 gitu. Harapan saya ya ada bantuan dari pemerintah buat itu apa
bangun jalan biar enak kita kalau ngeluarin ini penghasilan dari kebun gitu. Tak hanya Rosiana, nasib yang sama juga menimpa Soliah. Kondisi ekonomi yang sulit membuat ia harus terus berjuang demi keluarganya. Bu, kesulitannya Ibu bekerja sebagai buruh coklat tuh apa, Bu? Ya karena penghasilan di sini kan tahunan, Mbak. Kan namanya? Seharinya paling kerja cuman dapat 40.000. Itu buat hidupin anak sehari-hari nggak cukup. Kadang ini dibayarnya nanti habis kering, ini coklat dulu baru dibayar, terus saya ngutang dulu sama itu yang punya warung. Terus kalau coklatnya udah kering baru dibayar, terus saya baru bayar hutang ke tukang warung itu. Berarti Ibu gali lubang tutup lubang dong kayak gitu? Ya pengennya kan punya penghasilan sendiri gitu loh, Bu, biar nggak kerja terus capek, kerja terus di tempat orang. Buah coklat kriteria panen harus segera dipetik agar mutu biji coklat tidak turun. Apabila panen ditunda, bisa membuat biji berkecambah saat masih di dalam buah. Akibatnya, kadar lemak pada biji coklat pun akan berkurang. Setelah terkumpul, coklat kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian diangkut dengan motor. Saya pun ingin mencoba merasakan bagaimana susahnya membawa motor dengan melewati jalan yang sulit. Jadi tanah di sini didominasi dengan tanah yang licin dan juga gembur alias tanah merah. Jadi harus berhati-hati, apalagi kalau hujan biasanya tergelincir. Dan ini rasanya saya membawa karungan coklat ini lumayan pegel karena kaki saya harus terbuka lebih lebar untuk menopang karungan coklat atau buah coklat supaya tidak jatuh. Tak hanya memetik buahnya saja, para buruh masih harus membawa hasil petiknya sampai di rumah pemilik kebun dengan ongkos ojek Rp10.000 per karung. Setelah kurang lebih 15 menit, akhirnya kami sampai di rumah. Kemudian coklat dikupas untuk memisahkan kulit, daging, dan bijinya. Sebenarnya sulit sekali untuk membuka kulit dari buah coklat karena selain tebal, ini juga keras. Untuk menambah penghasilan, biasanya para buruh melanjutkan pekerjaannya dengan mengupas buah coklat. Bekerja paruh hari, upah yang didapat Rp20.000 bisa dibawa pulang. Setelah biji coklat terpisah, kemudian dilakukan penjemuran. Lamanya penjemuran 3 hingga 4 hari di bawah terik matahari. Namun, saat cuaca mendung bisa mencapai 7 hari. Nah, ini adalah biji coklat yang sudah kering. Salah satu tandanya, yakni kalau dipletekin seperti ini, dia langsung pecah seperti ini. Dan ini sudah bisa dikumpulkan untuk dikirim ke pengepul. Udah yuk Bu, langsung masukin ke karung aja ya Bu ya? Kurangnya pengetahuan mengolah biji coklat membuat petani terpaksa menjual langsung ke pengepul.
Pak, ini kok bisa turun banget sih Pak sampai Rp3.000 gitu, itu kan banyak banget. Gini loh Mbak ya, masalahnya faktor jalan gitu kan, kayak faktor jalan kan pas kita barang numpuk mau ngeluarin pas harga mahal nggak bisa, jalannya lagi apa namanya licin gitu kan, lagi parah-parahnya gitu. Nanti pas kita pas kering kita ngeluarin harga pas turun gitu Mbak, untuk menjagain kayak gitu ini Mbak. Oh, dan jadi kita juga lagi nurunin gitu. Jadi harga coklat emang selalu berubah-berubah? Iya. Harga coklat di pengepul lokal dipatok Rp27.000 per kilo. Harga yang tidak stabil membuat petani coklat sering merugi. Padahal coklat Indonesia menjadi salah satu komoditi yang dilirik pasar perdagangan internasional. Nyatanya, masih banyak petani coklat yang hidup dalam kemiskinan. Dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, tolong kami yang ada di Sidoarjo ini pikirkan tentang jalan utamanya pula. Menjadi provinsi penghasil komoditas pisang kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, seharusnya warga Lampung dapat hidup sejahtera. Sayangnya, warga dusun Sidorejo Baru, Kabupaten Lampung Barat masih hidup menderita. Letak kebun pisang yang jauh dari pemukiman, kami pun harus hati-hati melewati jalan setapak berupa tanah merah. Ini jalannya bahaya sekali, saya aja sampai pegangin supaya tidak jatuh karena tanahnya tuh tanah gembur. Jadi kepleset sedikit aja itu nanti bisa tergelincir ke bawah. Akses jalan yang licin dan menurun membuat saya berpegangan tangan dengan ibu lainnya agar tidak terjatuh. Inilah kebun pisang milik Pak Yadi. Kebun seluas 1 hektar ini ditanami pisang berjenis Ambon Super. Keunggulannya selain lebih berat, pisang Ambon Super punya harga jual yang lebih mahal daripada pisang lainnya. Jarak tanam antara pohon pisang yang satu dengan yang lain 4,5 meter. Dengan demikian, pohon pisang bisa tumbuh maksimal karena mendapatkan sinar matahari yang cukup. Jadi ini nggak bisa dipastikan untuk menusuk dengan bambu seperti ini karena agak lebih lama dibandingkan dengan menggunakan golok. Hal ini dikarenakan jika menggunakan golok meminimalisir adanya penyebaran virus ataupun bakteri yang ada di pisang supaya tidak menyebar ke pohon-pohon pisang lainnya. Jadi mereka menggunakan bambu seperti ini. Lahan 1 hektar ini ditanami kurang lebih 400 pohon pisang dengan usia panen kurang lebih 12 bulan. Panen dilakukan setiap 20 hari sekali. Dan sekali panen menghasilkan kurang lebih 1,5 ton pisang. Bu, bantuan angkat Bu. Ini berapa nih? Ini kurang lebihnya 10 kilo, Mbak. 10 kilo. Ini kalau 10 kilo di sini sekilonya 2.800, mungkin totalnya sekitar 28.000. Tapi kalau di Jakarta pisang super yang kayak gini satu sisirnya aja bisa 30 ribuan. Berarti ya lebih dari 60.000 sebenarnya Bu. Iya. Lumayan ini bagus banget pisangnya. Tanaman pisang tergolong jenis tanaman yang mudah dibudidayakan. Tahun 1996, Indonesia pernah mengekspor kurang lebih 100.000 ton buah pisang. Namun volume ekspor terus menurun. Harga yang tak stabil membuat petani sering mengalami kerugian. Salah satunya Bu Wiwi. Sudah 4 tahun menjadi petani pisang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Nah, kalau dilihat-lihat dari harga pisang sekarang lagi turun apa lagi naik? Lagi turun. Ya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya itu pernah 5.000. Bahkan kadang kalau mendekati bulan puasa itu mulai turun lagi. Kadang sampai nggak laku. Ya, harapan saya
sama pemerintah untuk harga pisang supaya dinaikkan, karena kan kayak kita ini sebagai petani kayak pisang ini ya kan nggak bisa ngebaginya Mbak kalau misalnya harganya murah kayak gini ya, sedangkan kebutuhan kita banyak. Setelah pisang terkumpul, pisang diangkut menuju pengepul. Karena kondisi jalan tanah merah membuat ojek menjadi satu-satunya transportasi. Ongkos ojek dipatok 20 hingga 30 ribu rupiah per trip, tergantung jarak yang ditempuh. Sehari bisa menghabiskan hingga 3 trip. Dengan pendapatan 100 ribu rupiah, otomatis banyak habis hanya untuk transport. Belum dipotong BBM dan kerugian akibat rusaknya pisang di perjalanan. Kami juga harus melewati jalanan tanjakan, dan ini akannya juga membawa beban yang lumayan karena kami membawa pisang kurang lebih 2 kandang, artinya sekitar 30 sampai 40 kilo. Jalan tanah sangat rumit untuk dilalui, terutama saat hujan tiba. Menurut informasi, ojek-ojek sering jatuh saat membawa muatan banyak. Biasanya untuk ojek pisang ini mereka bisa membawa 130 kilo atau 6 tandan untuk musim hujan, sedangkan kalau misalnya musim panas seperti ini mereka bisa membawa hingga 150 atau 2 kuintal ya Pak? Iya. Lumayan banyak, apalagi dengan jalanan setapak seperti ini sangat membahayakan warga dalam mobilitas mereka untuk masuk ataupun keluar kebun pisang. Akhirnya, setelah melewati jalan yang rumit, kami sampai di tempat pengepul pisang. Harga pisang di pengepul lokal dipatok Rp2.800 per kilo. Setelah dipotong dengan upah buruh dan ongkos ojek, pendapatan petani bersih kurang lebih Rp2.500 per kilonya. Harapannya gimana Pak sebagai pengepul khususnya untuk warga Dusun Sidorejo Baru? Yang saya beratin petaninya Bu. Ya saya merasa kasihan petaninya kalau umpamanya dibeli rendah. Sedangkan saya sendiri itu nggak bisa berbuat apa-apa. Yang harusnya saya bisa membayar 3.000 sama petani, ternyata saya cuma bisa 2.800, 200 rupiah, itu juga saya nanggung risiko. Yang harus nurunkan beberapa sampai 8 kilo jauhnya dari sini ke Jalan Truk Bu. Itu harus saya bawa dengan roda 2. Belum nanggung risiko kerusakannya. Itu yang bisa saya rasakan, dan saya bekerja itu siang malam, nggak tahu hujan, demi anak-anak saya Bu. Ya. Saya juga bukan orang yang punya modal, bukan. Cuman saya merasakan saya juga orang tani Bu. Ya. Jadi pengepul ini bukan apa-apanya. Saya hanya bisa membantu petani itu hanya ala kadar tenaga Bu. Harapan saya dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, tolong kami yang ada di Sidorejo ini pikirkan tentang jalan utamanya Bu. Mungkin dengan jalan itu dibangun, dengan lampu listrik ini dibangun, harapan kami, contoh yang sekarang aja mungkin saya tidak menerima 28, bisa menerima 3.000. Pisang menjadi tanaman buah komoditi yang penting. Sayangnya, saat panen tiba, pisang sulit terjual. Penyebabnya akses jalan yang jauh. Akibatnya, harga anjlok dan bahkan tidak laku terjual. Mudah-mudahan pemerintah bisalah membantu kami yang di sini untuk masuk di PLN itu Bang. Apalagi kalau kita udah kerja capek, mana turbin mati, kita harus memperbaiki. Itu nggak kenal malam, nggak tahu siang. Dari 19 dusun yang berada di Desa Bandar Agung, 11 dusun belum merasakan layanan listrik negara.
Salah satunya Dusun Sidorejo Baru. Warga pun harus berjuang sendiri untuk mendapatkan energi listrik. Salah satunya Pak Sugeng. Kami harus melewati jalan tanah merah yang licin untuk menjangkau lokasi kincir listrik milik Pak Sugeng. Ya, memang harus rutin memeriksa kinerja perangkat dan aliran airnya. Dinamo listrik, kincir air, dan karet penghubung kincir harus sering dikontrol agar berfungsi baik. Nah, ini adalah kabel penghubung dari turbin menuju ke rumah warga dan biasanya jaraknya bermacam-macam, berkisar antara 500 meter hingga 1 kilometer. Setelah berjalan kurang lebih 1 kilometer, akhirnya kami sampai di lokasi turbin dibangun. Tak cukup pembuatan saja, biaya perawatan dan penggantian spare part seringkali memberatkan Sugeng. Minimal Rp500.000 harus dikeluarkan untuk biaya kerusakan. Untuk mengganti fan belt memang tidak mudah. Sugeng harus membongkar beberapa bagian. Ini karet yang sudah dilepas. Sekilas ini terlihat kokoh dan juga masih bagus, tapi nyatanya di sini sudah ada yang patah dan ini yang bisa menyebabkan turbin itu mati dan nantinya warga tidak mendapatkan aliran listrik. Ini Pak. 7 tahun yang lalu, rumah Sugeng gelap gulita. Program listrik masuk dusun tak kunjung jadi nyata. Akhirnya, Sugeng dan warga lainnya kembali harus berjuang sendiri, membangun instalasi pembangkit listrik tenaga air sederhana. Itu pun hanya sebatas untuk menyalakan lampu rumah saja. Memang PLN sama sekali nggak pernah masuk sini, Pak. Ya itu untuk PLN sendiri harapan saya walaupun kita tinggal di daerah terpencil, ya mudah-mudahan pemerintah bisalah membantu kami yang di sini untuk masukin PLN itu, Pak. Itu harapan kita. Sulit nggak sih Pak punya turbin kayak gini sebagai pengganti cadangan PLN untuk energi listrik? Walah, sangat ini Mbak. Apalagi kalau kita udah kerja capek, mana turbin mati, kita harus memperbaiki. Itu nggak kenal malam, nggak tahu siang, nggak tahu sore itu Mbak. Biaya pembuatan pembangkit listrik tenaga air ini sekitar 10 hingga 30 juta rupiah. Harga yang sangat mahal bagi warga dusun Sidorejo Baru yang berpenghasilan 400 hingga 500 ribu saja per bulan. Bahkan Sugeng harus mengumpulkan uang hingga 3 tahun untuk pembuatan listrik dari turbin air ini. Nah, ini tandanya kalau sudah hidup seperti ini, turbinnya sudah bisa diperbaiki dan kami sudah bisa bertolak kembali menuju ke desa. Udah ya Pak ya? Harapannya warga dusun Sidorejo Baru itu ya pengen perhatian dari pemerintah, pengen supaya jalan itu normal seperti layak seperti yang lainnya. Itu Pak, infrastrukturnya mohon dibantu dari pemerintah maupun baik dari kabupaten ataupun dari pusat. Intinya untuk infrastruktur jalan warga sangat mengharapkan supaya itu cepat dibangun. PLN juga sama Pak. Itu warga di sana udah 25 tahun lebih, harapannya dari warga masyarakat terutama dusun Sidorejo Baru itu intinya pengen supaya PLN itu supaya cepat masuk ke sana. Karena selama ini dia masih menggunakan turbin apa adanya gitu. Itu juga kalau pas musim hujan masih mending. Kalau kemarau ya gelap gitu. Hidup di bentang alam yang subur nyatanya tak membuat makmur. Warga dusun Sidorejo Baru hanya bisa berharap kepada pemerintah untuk menurunkan status kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sehingga warga mempunyai status tanah yang sudah mereka tempati secara turun-temurun.